Halo sahabat, siapa tak kenal media sosial, platform digital yang telah menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Bagai pedang bermata dua, media sosial dapat berdampak positif dan negatif. Bagi sebagian orang, medsos adalah alat eksistensi dan aktualisasi diri. Apabila digunakan dengan bijak, medsos dapat memberikan manfaat yang begitu besar kepada penggunanya. Namun, ketika penggunanya kurang bijak, medsos dapat membawa malapetaka kepada penggunanya. Kalau dulu ada peribahasa, mulutmu harimaumu, sekarang berubah menjadi jarimu harimaumu. Pesannya adalah, melalui smartphone, kita bisa mengetik apa saja dan menyebarkan informasi apa saja. Dan melalui media sosial, apa yang kita ketik dan kita sebarkan akan dengan sekejap menyebar tanpa batas. Jika apa yang kita ketik dan sebarkan adalah sebuah kebaikan, mungkin akan kembali kebaikan itu kepada kita dan orang lain. Sementara itu, jika yang kita sebarkan adalah yang kurang baik, seperti misalnya fitnah, berita bohong atau hoax, maka bisa jadi akan membawa bahaya bagi kita dan orang lain. Yang paling penting banget, saring sebelum sharing dan posting yang penting. Jangan yang penting posting. Bekerjalah dengan hati, jangan sesuka hati, dan bertindaklah dengan hati-hati. Kalau saya mempunyai medsos, peluangnya adalah untuk jalin silaturahmi, untuk ketemu dengan teman-teman lama, untuk media saling bertukar informasi, untuk membentuk network, untuk mengembangkan diri atau aktualisasi diri, atau bahkan untuk branding image. Ingat, rekam digital tidak akan pernah terhapus, dan setiap platform media sosial bisa jadi memiliki aturan yang berbeda. Untuk itu, sebaiknya kita selalu cek sebelum posting, share hanya yang bermanfaat, gunakan bahasa sopan, junjung tinggi norma kesusilaan, serta pastikan informasi benar dan pastikan kebenarannya. Ya, kata-kata yang dituliskan lewat jemari kita merupakan cerminan dari kepribadian diri. Jangan sampai status atau komentar yang kita unggah di media sosial justru menebarkan kebencian. Kami lansir dari Katadata Media Network. WhatsApp menjadi aplikasi media sosial yang banyak digunakan di Indonesia pada Januari 2024. Dari seluruh pengguna internet di Indonesia yang berusia 16-64 tahun, mayoritas atau 90,9%-nya tercatat memakai aplikasi tersebut. Instagram menempati posisi kedua dengan proporsi pengguna 85,3%, diikuti Facebook 81,6% dan TikTok 73,5%. Kemudian yang menggunakan Telegram ada 61,3% dan X yang dulunya Twitter menjadi 57,5%. Ada pula yang menggunakan Facebook Messenger, Pinterest, Quasol atau Koi and Snacks Video, serta LinkedIn dengan proporsi lebih kecil seperti terlihat pada grafik. Secara keseluruhan, We Are Social mencatat ada 139 juta identitas pengguna media sosial di Indonesia pada Januari 2024. Jumlahnya setara 49,9% dari total populasi nasional. Tiap tahun, angka pengguna media sosial terus naik. Sayangnya, di antara kita belum banyak yang bijak bermedia sosial. Hal ini bisa dilihat dari banyak berita bohong, ujaran kebencian yang menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Dan inilah saatnya kita semua harus bisa menjadi agen perubahan dan melindungi diri kita sendiri dari potensi efek negatif penggunaan media sosial. Selektiflah memilih pertemanan di media sosial. Pastikan kita benar-benar mengenal orang yang berteman dengan kita di media sosial. Jangan asal terima permintaan pertemanan, karena bisa jadi akun tersebut dijalankan oleh orang-orang yang berniat buruk. Selektiflah juga memilih akun yang diikuti. Seorang psikoterapis dari California School of Professional Psychology, Philip Kazman, menganjurkan pembatasan penggunaan media sosial selama 30 menit sampai 60 menit per hari. Kita perlu batasi waktu penggunaan media sosial, lalu lakukan check and recheck. Jangan pernah mencantumkan informasi pribadi, baik itu milik kita sendiri ataupun orang lain. Informasi pribadi seperti nomor telepon, alamat rumah, nomor KTP, dan lain-lain bisa digunakan untuk melakukan penipuan kejahatan cyber lainnya. Satu lagi, jaga etika dalam berkomentar. Jangan menjadi keyboard warrior. Hindari perdebatan di dunia maya. Dengan begitu, kita bisa menjaga ketenangan hati kita sendiri dan juga menghindari huru-hara di media sosial. Jadilah warganet yang santun, saling menghargai dan menghormati.
Ingat sahabat, kemampuan untuk memilah informasi adalah kunci untuk menjelajahi dunia digital dengan bijak. Apabila kita menemukan konten yang tidak kita sukai, abaikan saja. Jangan memberikan komentar yang memancing perdebatan, namun apabila kita yakin bahwa konten tersebut sudah melanggar, laporkanlah pada pusat platform. Media sosial memang sebuah cara revolusioner dalam berkomunikasi. Sifatnya yang instan dan real time telah menghubungkan kita dengan siapapun di dunia. Oleh karena itu, bijaklah dalam bermedia sosial saat kita mengunggah konten dalam bentuk apapun. Hendaknya disertai kesadaran bahwa konten tersebut akan masuk ke ruang publik dan kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Mari kita semua segera membiasakan diri untuk bijak menggunakan media sosial. Generasi cerdas bijak bermedia sosial.